Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi at-tayyibin. Wa sahabatihi al-ghuril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha risalah وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang selalu memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Di antara cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan belajar dan senantiasa tafaqquh fid din, menelaah serta membaca kitab-kitab para ulama sehingga apa yang kita pelajari berharap menjadi panduan di dalam kehidupan kita dan menjadi jalan yang terang untuk kita berharap bisa menjaga dan menyampaikan kita kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita dan Nabi yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik agar bisa mengikuti syariatnya yang sempurna dan istiqamah di jalan ajarannya sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, saudara-saudariku dimanapun berada, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas kisah-kisah orang hebat dan kisah-kisah orang-orang yang memiliki andil yang luar biasa di dalam sejarah dan perjuangan Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sekelumit kisah dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan khalifah Rasyidin yang pertama, dan dia adalah sahabat yang mendapatkan kemuliaan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hijrahnya. Tidak hanya sebagai sahabat di dalam dakwah, namun Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan bagian dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah mertua dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan beginilah kehidupan orang-orang saleh. Ternyata orang-orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik, dan orang-orang baik akan senantiasa dekat dengan orang-orang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita dengan orang-orang saleh, dan Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Dan semoga Allah jadikan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang kedua, yang merupakan Thanil Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua yang digelari dengan Al-Faruq, yaitu pembeda, yang mana masuk Islamnya Umar mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kekuatan serta energi yang sungguh luar biasa bagi umat Islam di awal-awal perjuangan tersebut. Dan dengan
dakwah beliau, Allah Azza wa Jalla memberikan kejayaan kepada umat ini dengan terbukanya beberapa perluasan dakwah negeri umat Islam di santara dunia yang disebut dengan as-sadiq al-muhaddas al-mulham, yaitu orang yang jujur yang diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kalimat yang sangat kuat tentang kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam katakan, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab nabiyya." Kalaulah seandainya setelahku ada nabi yang diutus Allah Azza wa Jalla, maka Umarlah yang akan diangkat Allah, yang diutus Allah sebagai nabi. Coba lihat kalimat Nabi. Kalaulah seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah yang akan diutus Allah menjadi nabi. Ini adalah persaksian dari lisan mulia, persaksian yang kokoh dari lisan yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan persaksian yang lahir dari lisan orang sembarangan, dari Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang lain yang menjadikan kita bahwa karakter Umar adalah karakter yang sungguh sangat luar biasa, karakter yang kokoh, karakter yang kuat, karakter yang perlu kita tiru di dalam kebenaran, di dalam mencintai kebaikan, serta meninggalkan keburukan-keburukan. Di dalam kehidupan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang karakter Umar, ibn Khattab. Maka Nabi SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjik." Jika kamu berjumpa dengan syaitan, maka sungguh syaitan akan melewati jalan yang kamu tidak melewati jalan tersebut. Artinya ketika Umar melewati suatu jalan, maka syaitan tidak akan sanggup untuk berhadapan dengan Umar. Dia akan memilih jalan yang lain, menghindari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beginilah karakter yang beriman. Karakter keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat kokoh, sangat kuat, di mana syaitan sebagai musuh dia takut dan tidak bisa menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di jalan yang dia tempuh. Maka mari kita akan dalami seperti apa dan siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kita lihat di dalam biografi beliau, siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut? Huwa Umar bin Khattab ibnu Nufail ibn Abdul Uzza. Itulah nama beliau, huwa Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6, sanah sadisa minan nubuwah, tahun ke-6 dari kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan walahu 27 sanah. Usia Umar ketika masuk Islam adalah sekitar 27 tahun usia beliau. Usia yang tergolong kepada pemuda, usia yang sangat kuat di dalam membela, di dalam berjuang di dalam kehidupan, usia yang memiliki ketangguhan secara fisik dan semangat secara ilmu. Maka Allah berikan hidayah kepadanya di usia 27 tahun tersebut, wa huwa ahadul asyar mubasysyirina bil jannah. Maka dia termasuk orang-orang yang diberikan Allah Azza wa Jalla kabar gembira dengan surga. Maka surga itu adalah kabar gembira, maka setiap orang yang telah dijanjikan untuk masuk surga tentu dia akan bergembira, dan kita yang merindukan surga tentu merindukan kegembiraan di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga dengan segala macam nikmat dan karunia di dalamnya. Namun tahukah kita bahwa ternyata doa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Kita belajar dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa doa ini adalah silahul mukminin, dia adalah senjata kita. Dan mari kita gunakan senjata itu. Bukankah Ramadan, di dalam ayat-ayat Ramadan juga Allah sebutkan
rentetan ayat-ayatnya adalah di dalamnya ada ayat-ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mari kita belajar dari kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata memang ada di balik keberkahan doa dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkan Islam, muliakan Islam, bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaika, ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Siapa mereka? Bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi memohon kepada Allah agar Allah kuatkan Islam ini dengan seorang pemuda yang kuat, seorang pemuda yang kokoh, seorang pemuda yang semangat, seorang pemuda yang memiliki kedudukan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah kuatkan Islam ini, muliakan Islam ini dengan dua orang laki-laki, Abi Jahlin atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mendengarkan doa sang kekasihnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan doa ini dikabulkan tentu oleh Allah Azza wa Jalla. Fakana ahabbahuma ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ternyata Allah menguatkan Islam ini dengan masuknya Umar kepada agama Islam tersebut. Umar mengatakan bahwa kita telah dimuliakan oleh Islam. Kita telah dimuliakan oleh Islam dan tentu kita tidak berhak mencari selain dari agama Islam ini. Allahu Akbar. Masuknya Umar kepada agama Islam memberikan warna kepada kehidupan masyarakat di zaman itu. Yang awalnya muslimin takut, yang awalnya muslimin bersembunyi-sembunyi. Namun setelah masuknya Umar kepada agama Islam, kemudian Islam menjadi agama yang sudah layak untuk dikemukakan. Agama yang harus sudah dipertunjukkan, disebarkan, tidak lagi disembunyi-sembunyikan. Karena inilah keberkahan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kebaikan bagi agama ini. Ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Sudahkah kita sebagai seorang yang beragama Islam memberikan hal yang positif, memberikan pengaruh, memberikan kebaikan bagi agama yang mulia ini? Sudah berapa banyak amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Apakah usaha kita yang bisa kita hadirkan di hadapan Allah? Apakah dakwah yang sudah kita lakukan? Ini menjadi pelajaran mahal untuk kita dari kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Islam setelah masuknya Umar setelah masuk Islam memberikan suasana yang berbeda bagi umat ini setelah di hadapan kaum kufar Quraisy. Ikhwatal iman hafizakumullah. Maka sebagai ibrah bagi kita agar kita berfikir bersama-sama, berusaha untuk berfikir seperti apa yang telah dilakukan oleh salafil ummah, berusaha menjadi orang yang menghadirkan kebaikan untuk agama ini, berusaha untuk berbuat di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Tentu agama ini akan terus maju, agama ini akan terus mulia, agama ini akan terus ditolong Allah. Tapi sudahkah kita berada di tengah-tengah barisan orang-orang yang membela agama Islam? Ataukah sebaliknya, waliyadzubillah? Ataukah kita sudah berada pada saf-saf orang-orang yang berusaha memperjuangkan agama Allah? Ataukah kita berada pada saf orang-orang yang selalu berusaha melecehkan agama Allah? Waliyadzubillah. Maka keberadaan Umar di dalam agama Islam memberikan warna, memberikan energi, dan memberikan kekuatan di dalam umat ini, di dalam tubuh ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang tidak memiliki kesempurnaan dalam segala hal, mungkin dari sisi ilmu, dari sisi harta, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, maka jadilah insan yang taat kepada Allah. Jadi manusia
yang tunduk, yang tadarru' dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, doa adalah senjata bagi orang beriman. Maka gunakanlah senjata itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Sang Pencipta agar Allah kuatkan agama Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bahwa ternyata perjalanan hidayah yang ditempuh oleh Umar bin Khattab tentu tidak terlepas daripada adiknya, saudarinya Fatimah bintil Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah lebih dahulu masuk Islam. Yang terlebih dahulu masuk Islam. Lalu kemudian menjaga agamanya, kemudian menjaga syariat Allah dengan baik, bahkan masih berusaha menyembunyikan keislaman beliau, sehingga satu ketika Umar berkunjung ke rumahnya, maka kemudian dia mendengarkan, membaca sebuah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat betapa hidayah itu dalam milik Allah. Di saat Umar adalah semua orang merasa tidak mungkin Umar untuk masuk Islam, tapi ketika itulah Umar didoakan oleh Rasulullah, kemudian dia lunak hatinya dan kemudian dengan mudah dia menerima hidayah. Maka bagi saudara-saudara kita yang hari ini yang belum mendapatkan agama Islam, yang belum bersyahadat kepada Allah, maka perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada mereka hidayah. Yang kedua, bergaullah dengan cara yang baik, dengan muamalah agama yang telah agama Islam ajarkan, dan berakhlaklah dengan akhlak yang ada di dalam agama ini. Karena orang bisa jadi masuk Islam bukan karena dakwah lisan, tetapi bisa jadi orang masuk Islam karena dakwatul bilhal. Dan para ulama mengatakan dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perilaku sungguh akan sangat memberikan pengaruh kepada orang jika dibandingkan dengan dakwah bil lisan. Namun tidak boleh kita tinggalkan dakwah bil lisan, hal yang sangat penting dan utama pula. Apabila kita bisa menggabungkan ini jauh lebih baik. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu masih menyebutkan seputar tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, awwalu man jahara bil Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sifat para sahabat ketika mereka sudah masuk Islam belum berani untuk memperlihatkan dirinya muslim. Tetapi Umar, kata Ibnu Abbas, merupakan orang yang paling pertama yang memperlihatkan dirinya bahwa dia itu muslim. Ini perkara penting, keberanian menunjukkan identitas, keberanian untuk menunjukkan diri kita. Maka mari kita tunjukkan kalau diri kita muslim, maka tunjukkan identitas kita muslim, berperilaku dengan perilaku muslim dan berakhlak dengan akhlak seorang muslim, serta sesuaikan antara ucapan dan perbuatan kita. Maka di tengah-tengah orang rusak, di tengah-tengah semuanya orang jauh dari Islam, maka tunjukkan identitas kita bahwa kita muslim. Cukuplah ini menjadi sebuah garansi kebahagiaan bagi kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang baik itu dia tetap istiqamah ketika berada di sebuah lingkungan yang tidak baik. Dia tidak terpengaruh. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan bangga mengatakan dirinya muslim, dan dengan bangga dia mengatakan, memperlihatkan kalau dia sudah masuk Islam dan telah bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kalau berbicara tentang kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab, sungguh sangat banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa mulianya dan memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah perkataan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh para ulama kita, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan, suatu kebenaran itu berada pada lisan Umar dan pada hati Umar. Allah meletakkan kebaikan, kebenaran itu di lisan Umar dan di hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ungkapkan di awal tadi, laukana nabiyyun ba'di lakana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Andai saja ada orang menjadi nabi setelah saya, maka
Umar lah akan menjadi nabi yang akan diutus Allah Azza wa Jalla. Karena melihat ketegasan beliau, keimanan beliau yang sangat kokoh, maka karakter yang sangat berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. An Abi Sa'id qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tatakallamul malaikatu ala lisanihi. Malaikat saja berbicara dengan lisannya Umar. Ya. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan betapa Umar adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Di dalam hadis yang lain, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin min zahabin faqultu liman hadzal qasar. Ketika aku masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, maka aku melihat sebuah istana yang luar biasa yang terbuat dari emas. Maka aku bertanya kepada Jibril, punya siapakah istana ini? Qala li syabin min Quraisyin, untuk milik seorang pemuda dari bangsa Quraisy. Fadhanantu, kata Rasulullah, anni ana huwa. Aku kira rumah istana itu untuk diriku. Fakultu, maka aku katakan, wa huwa wa man huwa, siapakah dia? Seorang pemuda dari Quraisy tersebut. Qalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ternyata istana itu adalah disiapkan oleh Allah untuk seorang pemuda dari Quraisy yang gagah berani, ya, yang digelar dengan Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ini adalah persaksian dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini bukan perkara yang ringan, ya, tentang keutamaan-keutamaan ini. Ya, maka kalau kita ingin melihat orang-orang yang baik itu, maka akan diberikan pula pujian-pujian, kata-kata, ya, dari sahabat-sahabatnya. Maka tentu ini juga merupakan satu hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, maka lihatlah siapa yang menjadi sahabatnya, siapa orang yang menjadi teman dekatnya. Karena teman dekat akan menjadi cerminan seseorang. Mari kita lihat, ya, orang-orang yang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mereka memberikan pujian terhadap kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ma zilna izzatan munzu aslama Umar. Masya Allah, kami dan kita umat Islam ini merasa mulia, ya, merasa kuat, ya, dengan semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini coba, pribadi ini menghadirkan kekuatan bagi umat. Keberadaan Umar di dalam agama Islam memberikan kekuatan bagi umat, memberikan pengaruh di dalam barisan umat Islam. Yang dahulunya mereka tertindas, yang dahulunya mereka masih takut-takut, yang dahulunya mereka sembunyi-sembunyi, tetapi dengan hadirnya Umar, maka beliau memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kancah kehidupan pada saat itu. Kemudian sebagaimana para ulama juga mengatakan, waqala ahlul ilm lamma aslama Umar azzal Islam. Tatkala Umar masuk Islam, maka Islam ini menjadi mulia. Wa hajara jahran, beliau hijrah dengan terang-terangan. Wa syahida badran wa uhudan wa mal masyahid kullaha. Bahkan di antara perjalanan hidup beliau adalah beliau mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, dan membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak pertempuran. Wa huwa awwalu khalifatin du'iya bi amiril mu'minin. Maka dialah khalifah yang pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Umar adalah khalifah pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Wa awwalu man katabat tarikh lil muslimin. Dialah orang yang menggagas pertama kali tentang sejarah, ya, tentang tarikh dan tanggal, ya, tentang tarikh, ya, penanggalan-penanggalan di dalam Islam. Wa awwalu man jama'al Qur'ana fil mushaf. Dan beliau juga merupakan orang yang pertama menggagas tentang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Wa awwalu man jama'an nas ala salati tarawih. Atas idenya pula lah manusia kaum muslimin di saat itu, ya, yang hidup di zamannya, yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah adalah ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa awwalu man
asa fi amalih, tafaqada ahwal ar-ra'iyati bil-lail. Dialah orang yang pertama kali yang selalu keluar malam untuk melihat kondisi masyarakat. Kalau bahasa istilah kita hari ini adalah orang yang keluar di malam hari melihat keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Ini pelajaran mahal untuk para pemimpin umat ini, bagi orang-orang yang memiliki amanah, ya, keluar melihat di saat-saat masyarakatnya lagi istirahat, lagi dalam kondisi tidur, dalam kondisi ya, di rumah mereka, maka kita berjalan. Wahai para pemimpin, mari kita contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mari kita lihat bagaimana kesungguhan beliau. Ya, keluar dari rumahnya, melihat, berkelilinglah di kota ini, melihat masyarakat, mana yang berhak untuk dibantu, mana yang berhak untuk diberi salurkan bantuan, apalagi dalam kondisi social distancing seperti ini, atau dalam kondisi lockdown yang kita sebut hari ini, atau dalam bahasa kita PSBB hari ini. Maka para pemimpin hendaklah melihat, ya, melihat dan bertanya, mencari data, sehingga siapa yang layak untuk diberikan bantuan, siapa mereka yang layak untuk diberikan, disalurkan ya makanan dan lain sebagainya. Karena kondisi hari ini kita tahu semua, lihatlah bahwa inilah kondisi kita dan layak untuk kita contoh bagaimana Umar mencontohkan ke masyarakatnya, dia melihat berjalan. Maka tak heran kalau kita dalam sejarah Umar kita dapatkan dialog antara seorang gadis yang beriman dengan seorang ibunda. Mereka adalah para pedagang susu yang hendak mencampurkan air susu dengan air dengan susu, sehingga dengan keberkahan keluar rumah untuk melihat kondisi masyarakat, dia tahu ternyata banyak hal yang terjadi di masyarakat dan itu tidak dilaporkan kepadanya. Kemudian wa hamala ad-durrata wa addaba biha wa fataha al-futuh wa wada al-kharaj wa masr al-amsar. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara yang paling menarik dalam pribadi Umar adalah ketika Al-Qur'anul Karim ini menjadi bagian yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya adalah kisah dan perkataan serta semangat yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang Allah turunkan disebabkan oleh perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Umar, qala wa faqtu rabbi fi thalathin. Ya, aku berhasil, aku mendapatkan persamaan, diberikan Allah taufik ya di dalam ajaran Allah ini dalam tiga hal. Dalam urusan ayat-ayat hijab, kemudian di dalam keputusan terhadap tawanan perang Badar, dan di dalam ayat yang berbicara tentang makam Ibrahim. Allah turunkan kepada umat ini sebuah ayat diakibatkan oleh kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam At-Tabrani, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, qala lamma aktsara Rasul sallallahu alaihi wasallam min istighfari liqaumin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan istighfar untuk sebuah kaum, maka Umar berkata, sawaun alaihim. Maka Allah turunkan kepada mereka, sawaun alaihim astaghfarta lahum. Al-ayat Al-Munafiqun ayat 6. Nah, inilah beberapa dari sekian banyak ayat ya yang Allah turunkan disebabkan oleh kecerdasan Umar, oleh perkataan Umar, dan oleh ijtihad Umar. Maka ternyata Al-Qur'anul Karim Allah turunkan sangat dekat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentu ini juga menjadi bagian daripada fadilah, menjadi bagian dari keutamaan yang dimiliki oleh Al-Faruq Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kita melihat kepada ketaatan, tentunya seorang khalifah yang taat kepada Allah dan sangat rajin beribadah kepada Allah,
maka tentu ini juga menjadi pelajaran mahal untuk kita, baik itu untuk para pemimpin dan untuk rakyat biasa, agar belajar kepada Al-Faruq bagaimana di dalam kehidupan beliau menghabiskan waktu dan usianya, bagaimana ketaatan yang sangat luar biasa yang beliau lakukan di dalam menghabiskan usia dan menjalankan kehidupan menuju Allah Azza wa Jalla. Kana radhiyallahu taala anhu fi wajhi khattani aswadan. Di wajah beliau ada 2 garis hitam yang melintang. Ya, minal buka, ternyata itu bukan dibuat-buat, bukan digaris dengan warna spidol atau warna pensil, tidak, tetapi itu merupakan adalah garis yang dihasilkan oleh tangisan yang tidak pernah putus. Ya, tangisan takut kepada Allah, tangisan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa kana yuhibbus salati fi jawfil lail. Salah satu amalan Umar adalah beliau melaksanakan salat malam. Ya, wa kana yaqul law mata jiddiyun bi taffil furati la khashitu ay yuhasiballahu bi ya Umar. Andai saja seekor kambing yang terpeleset di sudut negeri sana, maka kemudian aku khawatir Allah akan menghisab diriku di hari kiamat kelak. Ini adalah perkataan seorang pemimpin yang beriman, ya, agar kita bisa mencontoh bagaimana rasa takut di hadapan Allah tentang kondisi amanah kepemimpinan yang besar. Beliau seandainya ada seekor kambing yang terpeleset jatuh kemudian sakit kakinya, itu akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak, di hari di mana Allah akan memutuskan perkaranya. Ini hal yang mesti kita lakukan di dalam muhasabah diri. Di samping salatnya kita kuatkan, dan hablum minan nas juga kita perhatikan. Para pemimpin tentunya, ya, tidak hanya memberikan kebaikan, namun kita berusaha untuk mengevaluasi program-program di dalam kehidupan pemerintah kita. Ya. Wa Nabillah ibnu Amir qala ra'aitu Umar akhadha tabniyatan min al-ardi faqala laitani kuntu hadhihi tanbitah laitani lam ukhlaq laita ummi lam talidni laitani lam akun syai'a laitani kuntu nasyan mansiya. Coba lihat perkataan seorang beriman, seorang yang beriman kepada Allah, yang takut akan dihisab Allah. Ya, ketika itu Umar mengambil sebuah tumbuh-tumbuhan, sebuah bijian, lalu kemudian dia mengatakan laitani lam ukhlaq. Ya, dia katakan alangkah, ya, ini sebuah ungkapan dari seorang Umar tentang sebuah keinginan beliau, ya, andai dia menjadi sebuah bijian ini sehingga tidak akan dihisab oleh Allah. Andai aku tidak diciptakan Allah, ya, andai aku tidak dilahirkan oleh ibuku, ya, andai aku tidak terlahir ke dunia ini, andai aku menjadi orang yang dilupakan. Ini bukan sifat berputus asa, tidak, tetapi ini sebuah ungkapan rasa takut lahir dari seorang lisan yang beriman, karena dia tahu akan ada pertanggungjawaban, akan ada hisab, akan ada jannah, akan ada an-nar. Ini yang membuat Umar sehingga melahirkan kata-kata ini, mengeluarkan kata-kata ini, sehingga rasa takut beliau itu tercermin dari akhlak dan perilakunya. Bahkan disebutkan waqala aslam kana Umar yasumud dahra, termasuklah Umar ini orang-orang yang senantiasa berpuasa sepanjang tahun. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar mengisahkan sarada Umar siyama qabla ayyamuta bi'amaini, bahwa ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu puasa selama 2 tahun berturut-turut. Artinya di hari-hari menjelang meninggal selama 2 tahun beliau senantiasa awsal ayyamahu bisiyam, menyambung harinya. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, illa yaumul adha, kecuali hari adha. Ya, karena hari adha merupakan ayyamu aklin wa syurbin. Ya, hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita makan dan minum, dan hari adha hari diharamkan berpuasa. Wa ayyamul fitri, ya, hari di mana kita haram untuk berpuasa. Wa aufis safar. Coba kita lihat bagaimana rasa takut tadi melahirkan. Ini yang sesungguhnya yang benar.
Ketika rasa takut itu hadir dalam jiwa, melahirkan amal. Inilah yang takut yang melahirkan kebaikan dan kemuliaan. Bahwa rasa takut itu melahirkan sebuah sikap dan sebuah perbuatan, yaitu Umar, di mana beliau berpuasa sepanjang tahun. Yang dicatat 2 tahun sebelum meninggal tidak pernah memutuskan puasanya, ya, kecuali di hari-hari yang di mana Allah mengharamkan kita berpuasa. Wa kana Umar yusalli minal laili ma syaa Allah. Ya, beliau salat malamnya adalah luar biasa. Hatta idza kana bi akhiril laili ayqadha ahla. Sampai di ujung malam beliau membangunkan keluarga. Ini juga dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar. Bahwa orang saleh tidak menikmati kebaikan sendiri, tetapi diikut sertakan keluarganya. Inilah konsep keluarga yang harmonis. Konsep keluarga yang penuh dengan keimanan. Di dalam rumahnya tegak dan makmur amal saleh. Ketika seorang suami bangun di tengah malam kemudian dia salat, dan ketika witir sudah masuk maka dia bangunkan keluarganya. Menginginkan kenikmatan bermunajat itu juga dirasakan oleh keluarganya. Menginginkan ruh itu juga tersambung dari keluarganya. Ya, bahwa keindahan di malam hari itu mesti dinikmati oleh keluarga muslim. Dengan melaksanakan salat malam, dengan melaksanakan munajat kepada Allah. Apalagi di bulan suci yang Ramadan seperti ini. Kita lebih bangun lebih awal dan kita bisa melaksanakan munajat kepada Allah. Kemudian setelah itu barulah kita melaksanakan sahur bersama keluarga kita. Lalu apakah yang dibaca oleh Umar bin Khattab? Ya, ketika salat malam, waqala as-salatu as-salah, dibangunkan keluarganya. Maka kita kaum muslimin di malam hari bangunkan keluarga kita. Kenikmatan Anda bermunajat, air mata yang mengalir, isak dari tangis itu juga harus dirasakan oleh keluarga. Inilah sesungguhnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di mana tumbuh di dalamnya keimanan, tumbuh di dalamnya kebaikan-kebaikan. Bahwa di bawah naungan kelezatan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian dia membaca wayatlu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Diulang-ulang ayat itu dibacakan kepada keluarganya sehingga keluarganya ikut pula bangun bersamanya. Wa Ummi Salamah anna Abdurrahman ibn Auf dakhala 'alaiha. Abdurrahman ibn Auf yang menemui Umar, ya, menemui Ummu Salamah, faqala ya ummah qad khiftu ay yuhlikani mali. Aku takut harta ini akan menghancurkan diriku. Ya. Ana aktsaru Quraisyin malan. Saya orang yang paling kaya dari bangsa Quraisy, kata Abdurrahman. Ini bukan membanggakan diri, mengakui jujur bahwa dia itu orang kaya. Banyak hari ini orang yang kaya tapi dia tidak mau menyebutkan dirinya kaya agar tidak datang orang meminta kepadanya. Tapi orang mukmin yang jujur Allah berikan harta, maka akui kalau dia itu kaya. Lalu apa yang dilakukan? Qultu. Ya bunayya anfiq. Maka nasihat Ummu Salamah ini disampaikan kepada Abdurrahman, anfik, maka berinfaklah kamu. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ashabi man la yarani ba'd an ufariqahu. Fa kharaja Abdurrahman ibn Auf falaqiya Umar fa akhbarahu billadhi qalat Ummu Salamah. Kemudian Abdurrahman pergi keluar, kemudian menemui Umar di sebuah tempat. Maka kemudian mengabari apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Fadakhala alaiha Umar. Maka Umar pun menemui Ummu Salamah. Qala billahi minhum ana. Faqalat la wala ubarri'u ahadan ba'dak. Karena ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu, inna min ashabi man la yarani ba'd an ufariqahu. Maka Umar menanyakan tentang dirinya. Maka Ummu Salamah menjawab, tidak, wala ubarri'u ahadan ba'dak. Kemudian dari Hasan, qala qara'a Umar bin Khattab, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Ini ayat dibaca oleh Umar di malam hari. Ketika dia salat malam dibaca oleh Umar, ya inna adzaba rabbika lawaqi', sungguh pasti akan terjadi azabmu, ya. Ma lahu min dafi, dan tidak ada lagi penolong. Farabba minha rabwa 'ida minha 20 yawman. Subhanallah. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau sakit, ya. Beliau pingsan, dan selama 24 hari, ya, lebih kurang 20 hari orang menjenguknya. Karena beliau betapa dalamnya ayat ini di hati sang Umar.
betapa ayat ini berat bagi seorang Umar. Dan tentu ini kita layak untuk mencontohnya kaum muslimin, kaum muslimat. Bagaimana ayat itu memberikan pengaruh, bahwa ayat itu memberikan rasa di dalam jiwa. Umar ketika membaca ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Dia tidak bisa menahan dirinya, kemudian dia pingsan dan dia sampai orang menjenguknya selama 20 hari karena badannya yang merasa lemah dikarenakan pengaruh daripada ayat tersebut. Kemudian Ubaid bin Umar radhiyallahu taala qala shalla Umar bin Khattab salat al-fajr. Umar melaksanakan salat subuh, faftataha bi surat Yusuf. Kemudian dia memulai dengan membaca surat Yusuf. Faqara'a hatta idza balagha, kemudian dia membaca sampai ayat wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Baka hatta qata'a waraq. Kemudian beliau menangis, kemudian beliau rukuk. Inilah asarul Quran, bahwa Al-Quran itu ternyata memberikan pengaruh. Sudahkah Al-Quran yang kita baca itu kaum muslimin ada pengaruh dalam hati kita? Ada getaran yang kita rasakan, ada semangat yang dilahirkan, ada kebaikan yang dilahirkan. Kalamullah, Al-Quran, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia memberikan pengaruh dan itu terlihat pada keseharian para sahabat. Ya, pengaruh Al-Quran itu terlihat pada keseharian dan kehidupan para sahabat. Bagaimana dia sholat, bagaimana sikapnya dengan harta, ya, bagaimana dengan dunia, bagaimana dengan saudara-saudaranya. Bahkan Allah kisahkan akhlak di antara akhlaknya orang-orang Ansar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini bukan akhlak yang dilahirkan oleh tabiat, tetapi karena mereka dididik oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pengaruh dahsyat yang ada dalam hati mereka dikarenakan ayat-ayat tersebut. Maka sudahkah ayat itu memberikan pengaruh dalam diri kita? Ini tentu sebuah pertanyaan yang patut untuk kita jawab masing-masing dari kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Nah, kalau kita berbicara tentang kesungguhan, ketaatan, zuhud dan kesungguhan di dalam ibadah, maka Umar adalah tauladan dalam hal ini. Umar adalah orang-orang yang patut kita contoh di dalam hal ini. Nah, kita lihat bagaimana Umar di dalam kesehariannya yang tidak hidup dengan jumawa, tidak hidup dengan kemewahan, tidak hidup dengan kenikmatan yang melimpah, walaupun dia sanggup untuk melakukan itu. Lihat, Umar tidak mau, ya, di dalam kehidupannya itu bergelimang dengan kenikmatan, tetapi dia berusaha untuk hidup sesederhana mungkin, walau dia mampu, walau dia sanggup untuk itu. Kita lihat, karena radhiyallahu taala anhu mutawadi'an fillah, orang yang sangat tawaduk karena Allah, ya, orang yang sangat luar biasa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man tawadu'a lillah illa rafa'ah. Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, yang tawaduk karena Allah, Allah angkat dia. Allah angkat derajatnya. Khashinal ish, ya, kehidupan yang sangat sederhana. Khashinal mat'am, ya, makanan juga biasa saja. Syadidan fi dzatillah, beliau sangat kuat, ya, keras di dalam urusan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yarqa ats-tsauba bil adam wa yahmilul qirba ala katifai, ya. Beliau membawa minuman, mengisi minuman di atas dengan dengan diri sendiri, ma'azimi haibatihi, dengan kewibawaan yang beliau miliki, tapi dia tidak mau, tidak memperlihatkan dirinya, ya, adalah seorang pemimpin yang disegani, tetapi dengan ketawaduan itu membuat dia mampu untuk membawa kirba. Kirba itu adalah minuman, ya, yang terbuat dari kulit, kemudian dia pikul sendiri. Kemudian wayarkab himaran ariyan, dan dia memiliki kendaraan himar yang biasa saja, tidak dikawal dengan pengawalan-pengawalan, dan tidak dicukupkan dengan perlengkapan-perlengkapan, ya. Biasa saja, itu kendaraannya dulu. Wal ba'iru makhtuman bil leif, ya, yang seekor onta yang diberikan tali kekangnya. Wa kana qalilud dhahik la yumazihu ahadan. Karakter Umar, dia tidak banyak ketawa dan tidak mau bercanda dengan seseorang. Lebih banyak dia berdiam.
Wa kana naqshu khatimi, dan di cincinnya ada sebuah tulisan kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Coba lihat, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Di cincin beliau tertulis cukuplah kematian itu menjadi pelajaran wahai Umar. Coba lihat Umar bagaimana beliau menasihati dirinya agar bersiap-siap untuk hari kematian. Tidakkah kita kaum muslimin mencontoh beliau? Bagaimana Umar telah dijamin surga tetapi dia bersungguh-sungguh. Dia sahabat Rasulullah yang dijamin surga tapi persiapannya luar biasa. Yang kita bukan sahabat Rasulullah dan kita juga tidak ada jaminan surga dan juga tidak ada jaminan diampunkan dosa kita, maka amal kita sungguh sangat berantakan dan jauh dari yang diinginkan. Maka mari kita berusaha kaum muslimin, ya jangan banyak ketawa di dunia ini dalam perkara-perkara yang tidak penting. Wa kana naqshu khatimi kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kamu wahai Umar. Nah, maka di dalam kisah yang sangat masyhur ya bahwa Umar yang luar biasa ketika menjadi khilafah, maka yang dipakai cuma dua pakaian ya. Hullatul lisyita wa hullatul lisaif, pakaian perhiasan di musim dingin dan pakaian di musim panas ya. Wa qutu ahli ka rajulun min Quraisy laisa biaghnahum. Adapun menu makanan keluarganya pun adalah menu makanan Quraisy orang biasa. Masyarakat biasa, bukan dia masukkan kepada level yang lebih kaya dan level-level yang lebih tinggi. Tsumma ana rajulun minal muslimin, saya adalah laki-laki dari kaum muslimin biasa. Begitulah dia memandang ketawaduan dirinya. Bahwa yang dimakan oleh keluarganya adalah makan masyarakat biasa, yang dipakai kendaraan juga kendaraan biasa. Kemudian ya ketika diangkat sesuatu itu di pundaknya juga hal yang biasa, maka dia mengatakan, saya ini adalah Umar sebelum mengangkat itu dan akan tetap Umar setelah mengangkat itu. Maka dia mengatakan, wa ana rajulun minal muslimin. Saya adalah laki-laki dari kaum muslimin, sederhana. Ini tidak ada yang perlu dilebihkan dari saya. Ikhwatul iman, ini kisah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam bicara tentang istiqamah, ya di dalam memperhatikan kondisi rakyat, Umar adalah sebagai qudwah kita ya. An Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu qala Umar innan nasa la yazalu mustaqimina mastaqama a'immatuhum wa hudatum. Bahwa umat ini, bahwa masyarakat ini akan istiqamah di jalan Allah selama para pemimpinnya istiqamah. Ya, coba lihat, ini nasihat untuk kita kaum muslimin, nah, para pemimpin khususnya. Bahwa masyarakat ini akan senantiasa istiqamah, berada di dalam kebaikan selama pemimpinnya berusaha untuk istiqamah. Wan nasu bizamanihim asbahu minhum biabaihim. Ya, orang-orang yang manusia yang hidup di zamannya ya lebih mirip kepada seperti bapaknya. Artinya bahwa kalau rakyatnya seperti ini berarti memang beginilah pemimpinnya, begitu. Dan kalau anaknya begini, ya beginilah ayahnya. Maka berusahalah kita baik itu sebagai pemimpin untuk menjadi yang terbaik sehingga kalau kita ingin rakyat ini baik. Dan begitu juga kita sebagai orang tua, kalau kita ingin anak kita saleh, maka kita salehkan diri kita. Pantaskan diri kita sebagai orang tua yang disebut orang tua yang saleh. Dengan cara mendirikan salat, dengan cara mendirikan perintah-perintah Allah secara umum dan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang dilarang Allah Azza wa Jalla dan diharamkan Allah. Maka kunci kebaikan daripada masyarakat adalah dituntut kebaikan, kesungguhan untuk memperbaiki diri pada pemimpinnya. Dan kunci kebaikan anak merupakan kuncinya ada pada orang tua. Kalau ingin anaknya soleh, maka orang tuanya harus soleh lebih dahulu. Ya, bagaimana mungkin anak akan diminta untuk menjadi soleh, tetapi orang tua tidak mau berusaha untuk mensolehkan dirinya. Ya, sebagaimana pepatah kita menyebutkan itu. Taib. Kemudian di antara nasihat-nasihat mahal yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti dia katakan, wa'lamu anna salahal amr fi thalatha. Lihatlah bahwa kebaikan sesuatu itu ada pada 3 hal. Kalau kita ingin baik, maka lakukan 3 hal ini. Pertama, adaul amanah, ya, melaksanakan, menunaikan amanah. Wal akhdhu bil qudwah, dan ambillah dengan qudwah atau berikan contoh qudwah.
Kalau ingin kita baik, maka perbaikilah, jadikanlah qudwah bagi kita. Wal hukum bima anzalallah. Inilah sumber kebaikan itu ada pada 3 perkara. Pertama adalah menunaikan amanah, yang kedua memberikan ketauladanan, yang ketiga adalah memberikan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga mengatakan wasalahul mali fi thalathin, dan baiknya harta itu ya kalau ada 3 hal. Yang pertama ayyukhadz min haqqin, diambil dari cara yang hak, dari cara yang halal. Wa yu'ta fi haqqin, dan disebarkan, diberikan pada tempat yang benar, dibelanjakan ya dari sumber yang baik dan dibelanjakan pada hal yang baik. Wa yumna min batil, dan ditutup dari secara cara-cara hal yang batil. Maka ikhwatul iman hafizakumullah, kebaikan tentu mesti kita lakukan ya. Maka mari kita cari dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam kisah keluarga ini sangat banyak sekali ya, bahwa Umar adalah contoh di dalam berkeluarga, dan sangat keras beliau di dalam memuhasabah keluarganya, seperti yang kita dapatkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu dia membeli 1 ekor onta yang kemudian digembalakan di tempat padang ternak. Kemudian Umar pergi ke tempat tersebut dan melihatlah onta-onta itu semuanya, dan ada 1 onta yang gemuk sekali. Ketika melihat ada 1 onta yang gemuk, maka kemudian Umar bertanya, punya siapakah onta ini? Maka kemudian penggembala mengatakan, inilah milik Abdullah ibnu Umar. Maka dia mengatakan bakhin. Maka dia menyuruh untuk melihat kalau onta ini milik anaknya, maka dia khawatir ini dikarenakan orang semua mengatakan memberikan makanan kepadanya, memberikan minuman yang baik dan perhatian, karena ini adalah anak onta daripada seorang khalifah. Maka kemudian dipanggil anaknya dan dinasihati anaknya, dan akhirnya dia ingin melepaskan onta itu dan ditaruh dalam harta orang-orang kaum muslimin. Begitulah kehati-hatian seorang khalifah Umar. Dia tidak mau kalau punya anak dia dilebihkan dari yang lain, dan kalau punya anak dia diberikan perhatian lebih dari yang lain. Tidak, tetapi dia menginginkan walaupun itu semua berjalan dengan baik. Bukankah ini qudwah bagi kita di dalam kehidupan? Bukankah ini contoh bagi kita? Ya, tidak ada yang ingin dilebihkan. Ikhwatul iman hafizakumullah, di antara hal yang juga dapat kita ambil dari kisah berumah tangganya, bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang keras dan tegas, kuat fisiknya. Namun ketika ada keluarganya, dia mencoba untuk menahan diri. Bukan karena takut, bukan karena tidak berani, bukan. Tetapi karena dia menghargai seorang wanita yang mendampinginya. Di mana kisah tersebut adalah ada seorang sahabat Nabi yang ingin melaporkan kepada Amirul Mukminin tentang kondisi dirinya, yang mana sehari-hari dia mendengarkan celotehan dari istrinya, ingin mengadu kepada Amirul Mukminin. Setiba di rumah Amirul Mukminin, maka ternyata beliau mendengarkan pula perkataan istri Amirul Mukminin yang mengatakan tentang dirinya, mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian laki-laki ini pergi. Setelah laki-laki ini pergi, maka Umar memanggil kembali laki-laki tersebut dan meminta apa gerangan yang ingin disampaikan. Ternyata hal tadi yang ingin beliau sampaikan, karena istrinya adalah tawilul lisan, ya, sangat panjang lisannya dan sangat banyak bicaranya, yang selalu merendahkan dirinya. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengisahkan, sabarlah wahai saudaraku, karena sesungguhnya saya bisa bersabar karena 4 hal. Pertama, karena istri saya telah melahirkan anak-anak saya, ya, karena istri saya telah melahirkan anak-anak saya. Yang kedua, karena dia telah memasakkan makanan untuk saya. Kemudian karena istri saya
telah mengadon makanan kue untuk saya, dan karena dia telah mencuci baju saya. 4 hal. Dan itu mungkin menurut kita hari ini hal yang sepele. Tetapi seorang Amirul Mukminin menganggap melahirkan dan menyusui anak bukanlah perkara yang ringan. Membuat dan memasak makanan bukanlah perkara yang ringan. Membuat mengadon roti dan makan ringan bukanlah perkara yang ringan. Dan bahkan mencuci baju juga bukan merupakan perkara yang ringan. Tetapi beliau menganggap itu adalah cukup sebagai kunci bersabar terhadap apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Maka kita, wahai para suami, mari kita bersabar di dalam kehidupan kita berumah tangga. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah? Tentu punya masalah. Tentu punya polemik yang berbeda-beda. Namun sebaik-baik kita adalah berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Umar saja bisa menahan dirinya. Umar saja bisa menahan emosinya karena 4 hal tadi. Makanya kata Nabi SAW, ketika engkau melihat ada sesuatu yang kamu tidak sukai pada diri istri kita, maka lihatlah kebaikan yang ada padanya. Ingatlah kebaikan yang ada padanya. Agar kita lupa kepada kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya. Ingat kebaikan-kebaikan. Tentu banyak kelebihan yang dimiliki. Tentu banyak keutamaan yang ada padanya. Maka kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin, seorang suami membenci salah satu akhlak dari akhlak istrinya, maka ingatlah kebaikan yang lain sehingga membuat diri kita akan bisa bersabar di dalam menjalani kehidupan tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah, tentu banyak kisah, banyak pelajaran yang bisa kita dulang dari kisah sahabat mulia ini. Namun tentu tidak bisa kita sebutkan dengan panjang lebar, dengan kisah yang lengkap. Namun mari kita ambil dari potongan kisah singkat ini menjadi pelajaran mahal, baik itu untuk diri sebagai seorang muslim atau untuk para pemimpin-pemimpin yang mendapatkan amanah, atau untuk kepala rumah tangga dan keluarga yang sedang dijalani. Semua itu bisa kita ambil. Sebagai seorang yang hari ini adalah futur dalam ibadah, maka lihatlah Umar di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang sangat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Taib, sepertinya ada pertanyaan dalam apakah salat witir itu sebagai penutupnya tarawih? Ini pertanyaan sekira sudah dijawab pada pertemuan sebelumnya. Naam, kalau seandainya kita ingin menutup witir dengan menutup tarawih dengan witir, ini juga boleh. Naam, kalaupun kita ingin akhirkan, itu juga boleh. Tapi ini sudah dijawab pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan ya untuk menutup witir kita, salat kita, tarawih kita dengan witir. Namun ingat, kalau seandainya saudara bangun di tengah malam lagi, di sepertiga malam, dan ingin salat, boleh. Salat malam namanya. Karena witir itu juga merupakan bagian dari salat malam. Sebagaimana salat tarawih itu bagian dari salat malam. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melaksanakan salat qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa yang telah lewat. Nah, salat tarawih merupakan bagian daripada salat malam, man qama Ramadan. Maka malam itu witir kita tutup dengan witir. Namun jika seandainya kita bangun lagi tengah malam, apakah boleh salat lagi? Boleh. Tetapi ingat, tidak ada witir. Bukan berarti setelah tarawih kemudian tutup witir tidak ada salat sunnah lain. Tidak. Naam, ketika tarawih kita tutup dengan witir, tetapi boleh bagi kita untuk melaksanakan salat qiyam yang lainnya, namun tidak ditutup lagi dengan witir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.